Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis, guys. Hari ini seperti biasa, lu akan gue bawa ke tempat seorang pebisnis. Pebisnis apa? Yuk langsung kita kepoin. Apa nih bisnisnya? Come on guys, kita masuk guys. Oke. Lo pasti kepo ya. Ini bisnisnya apa ya? Ya, kita kasih salam dulu ya. Assalamualaikum. Ibu Dia ya. Guys, ini adalah Ibu Dia. Ini adalah salah pebisnis yang akan kita interview hari ini ya. Lu pasti kepo bisnisnya apa? Yuk kita masuk aja ya. Ya Bu Dia, thank you Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pebisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis. Channel YouTube yang memang saat ini paling terupdate terhits tentang para pebisnis. Bisnis apa? Bisnis UKKM pasti ya. Guys, hari ini seperti biasa kita datangin lagi sebuah rumah seorang pebisnis ya. Pebisnis apa ya? Lo pasti kepo ya. Lo bisa lihat di sebelah kiri ya ada bannernya. Lo bisa baca bisnis apa. Dan di sebelah gue ini ada seorang pebisnis ya. Seorang ibu yang memang sudah fokus dengan bisnisnya. Kita tanya aja langsung. Assalamualaikum Bu Dia ya. Waalaikumsalam Pak. Bener Bu Dia ya? Ya. Oke. Guys, ini adalah Bu Dia ya. Nah, Bu Dia ini siapa? Lu pasti mau tahu apa yang beliau lakukan selama ini ya. Kita akan langsung. Oke, Bu Dia. Terima kasih sebelumnya ya. Kami tim Celoteh Bisnis bisa mampir ke tempat Ibu ya. Rumah sekaligus semua produksi Ibu ya. Betul ya? Oke. Bu Dia, begini. Saya mau tanya Ibu Dia sebelum kita fokus ke bicara tentang bisnisnya Ibu ya saat ini dijalanin. Ibu itu backgroundnya apa ya kalau boleh tahu sebelum bisnis ya? Saya dulu memang pekerja kantoran sih Pak. Oh berarti karyawan, jadi Saya karyawan. Oke. Karyawan swasta di sebuah perusahaan farmasi. Oh di sebuah perusahaan farmasi ya? Satu kantor dengan suami dulu sih. Oh. Sama backgroundnya sama. Backgroundnya sama, di satu sama suami, kemudian ibu juga memang fokus di apotek di farmasi berarti Di ya? perusahaan farmasi. Farmasi ya, Iya. oke. Kalau boleh tahu berapa tahun Bu Dia di sana? Saya dari 2006 Pak. Sampai dengan? Sampai 2013. 2006 sampai 2013 guys, berarti 7 tahun ya? Iya, 7 tahun. 7 tahun menjadi karyawan. Nah, oke. Sekarang pertanyaan gini, apa Bu Dia? Orang bilang kan, kalau udah jadi karyawan ngapain mau jadi pengusaha gitu kan? Karena kan namanya karyawan kan dapat gaji tiap bulan kan? Pasti lah dapatnya. Kalau pengusaha kan nggak pasti, yang denger-denger kayak gitu loh Bu Dia. Kok berani sih gitu ya? Ya awal mulanya sih memang nggak kepikiran Pak untuk. Oh nggak kepikiran waktu itu, oke. Karena waktu itu memang kendalanya anak saya nggak ada yang ngasuh. Oke. Jadi saya resign. Setelah resign saya ya bingung mau apa. Akhirnya semua saya ini tour travel pernah. Tour travel. Saya reseller jam original seperti itu. Reseller jam original juga, Cuman oke. nggak berjalan lama sih. Oke. Waktu itu awal mulanya membuat bakso aci itu karena hobi sih Pak. Oh jadi ini bisnis bakso aci jadinya? Bakso aci. Guys, ini bisnis bakso aci ya. Lu tahu di depan gue nih ada nih, wah ini kayaknya enak nih ya. Nanti gue kasih tahu ya testernya seperti apa. Oke, jadi sekarang Ibu awalnya punya beberapa bisnis tadi, udah coba tour travel, kemudian reseller jam-jam branded gitu, original. Sekarang Ibu, nah kenapa ke bakso, ke kuliner gitu ya? Itu awalnya hobi sih Pak. Saya sama suami kan hobi makan. Hobi Pak? Apalagi kalau lagi ke Garut Pak. Itu kan Lagi ke Garut, kulinernya kan banyak. Oke. Terutama bakso aci. Nah, kita kan dulu pernah juga habis kalau pulang dari Garut bawa produk teman untuk dijual kembali. Oke. Ternyata kok banyak peminatnya. Di sini ya, Betul, peminatnya, Pak. oke. Terus saya pikir kenapa nggak kita membuat sendiri, jadi harganya lebih ekonomis seperti itu kan Pak. Kita buat resepnya kita rubah lah istilahnya supaya lebih enak. Ya sudah Pak jadinya. Oke guys ya, jadi gue kasih tau lagi ada inspirasi pagi ini ya yang biar gue bagi ke teman-teman ya. Pertama adalah tadi ketika Ibu Dia ini melihat fokusnya tempat anak, nggak ada yang ngurus ya Bu ya, nggak ada yang ngasuh, udahlah akhirnya dia harus resign. Yang kedua, ketika dengan suami senang makan ya, sama ya guys ya, gue juga sama senang makan ya. Nah ketika pergi ke Garut ada makanan enak dibawa nih ya, jadi kreatif nih Bu Dia nih guys ya, kreatif bawa ke sini, ternyata banyak yang suka sehingga berpikir lagi nih Bu Dia semangat bisnisnya keluar gitu ya, kenapa nggak buat sendiri gitu ya Bu ya. Nah oke. Nah Bu Dia, kemudian kan Ibu namanya biasa
bukan pembuat makanan gitu ya, terus ibu belajar ini berapa lama sehingga bisa menjadikan bakso aci sampai dengan sekarang? Awalnya yang pinter buat itu malah suami, Pak. Oh, Suami. Sebelum kita kepikiran untuk jualan, kalau dia libur, buat sendiri, Pak, di rumah. oh, jadi suami dulu nih yang memang suami. pinter buatnya gitu ya, Bu. Oke. Terus kalau kita ke Garut ada kakak ipar, Oke. emang pinter banget buat bakso acinya, Pak. Nah, saya belajar dari kakak ipar untuk biar lebih enak lagi. Oke. Kakak ipar saya. Jadi luar biasa ya guys. Jadi di sini peran keluarga benar-benar sangat support banget ya, Bu ya. Jadi buat teman-teman di sana, selama lo masih punya keluarga, lo bingung mau bisnis apa, ya lo bisa sharing dengan mereka. Kali aja mereka punya bisnis yang bisa lo bantu seperti Bu Diah dan suaminya. Jadi intinya suami dulu yang buat ya, Bu ya. Iya, Pak. Oke. Nah sekarang tanya saya gini, ketika ingin memulai waktu itu berarti mulai bisnisnya tahun berapa berarti Ibu waktu itu? 2016, Pak. 2016, berarti Iya. baru 6 tahun Yes, kurang ya Bu ya? Pak. Belum ulang tahun ke-6 kan Bu ya? Belum. Nah kalau ulang tahun Ibu undang-undang Bu, nanti kita akan datang. Insya Allah, Pak. Oke, jadi kurang lebih belum sampai genap 6 tahun. Nah pertanyaan saya waktu itu modal awalnya berapa Bu? Apa Modal dia? awal sih nggak sampai yang berjuta-juta ya, Pak. Berapa Bu dia coba? Biar teman-teman tahu loh, modalnya berapa sih? Mungkin nggak sampai 1 juta ya, Pak ya. Nggak sampai 1 Iya, juta? Iya, betul. Karena kita memang untuk awal kan sedikit dulu ya, Pak. Oke, Karena kita oke. kan lihat pasar. Betul, betul. Awal pertama untuk jualan ini kan di kantor suami. Oh, Kantor jadi suami. suami dari kantor dulu Iya. kayak mulainya, oke. Terus temen saya jualin di kantor suaminya juga. Oh, oke. Gitu. Nah, mulai boomingnya itu saya ketemu reseller satu, almarhum Mama Rania. Dulu saya kasih tester, Oke. begitu saya kasih tester, beliau langsung memberikan tester-tester tersebut ke agen-agen frozen food. Oke. Agen-agen frozen food. Pertama kali order itu 100 pieces, Pak. 100 pieces Iya. pertama order tuh ya? Pertama kali order. Dan saya ya lumayan kelimpungan, Pak. Saya belum ada karyawan. Kaget juga, Bu, ya? Belum ada karyawan. Untung ada saudara yang membantu, Pak. Oh. Jadi ya alhamdulillah terpenuhi. Akhirnya dari situ mulai jalan. Ada agen yang order 100, 200, sempet ada satu agen tuh 500, Pak. Wow, 500 guys. pieces. Oke. Ya. Nah, Bu, stop dulu nih. Kayaknya menarik ya. Jadi, Bu Diah, memang ternyata mulai dari 2016 nih, dan teman-teman tahu mulainya dari di bawah 1 juta ya, Bu ya? Iya, Pak. Untuk awal. Untuk awal kan, nah, guys. Jadi ketika teman-teman sekarang bingung, aduh kok bisnis apa nih, nggak ada modal. Nih lihat Bu Diah ya, modal awalnya aja kurang dari 1 juta. Jadi buat teman-teman yang merasa nggak ada modal, please lu tonton di YouTube kami ya, lu lihat pelajari para pebisnis di sini, modalnya nggak gede-gede juga kok di awalnya ya. Jadi jangan nyerah ya guys. Oke, jadi kembali lagi Bu Diah mulai dari kurang dari 1 juta. Itu Iya. berarti tahun 2016 dong ya. 2016. Oke. Nah, terus kemudian Ibu tadi bilang ada satu reseller gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya begini. Ibu saat ini kalau mungkin bisa share waktu itu Ibu ketika awal sampai dengan sekarang Ibu ada jual berapa reseller sampai saat ini? Kurang lebih untuk agen-agen yang besar. Agen-agen besar, oke. Agen-agen besar itu kurang lebih ada 7 aja sih, Pak. 7 aja agen 7 besar. aja, iya. Resellernya Bu? Resellernya sih kalau untuk yang ecer-ecer Hah? itu sih nggak banyak, Pak, karena kebetulan saya kan harga untuk reseller sama ecer sama agen kan beda, Pak. Oke. Kalau nanti saya samakan kan kasihan Kasihan, agennya. benar-benar. Betul, yang order banyak kan, Pak. Betul. Jadi untuk minimal order 50 itu untuk agen. Oke. Kalau untuk pengecer ya minimal order kan nggak ada, tapi harganya beda. 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 Oke, jadi untuk jadi agent di bakso aci ini Bu Diah mensyaratkan minimum 50. 50. 50 itu kalau boleh tahu satu ini berapa, Bu? Kalau untuk agen 10.000, Pak. 10.000, berarti Iya. kurang lebih 500.000. 500.000. Jadi 500.000 udah bisa jadi agent Ibu ya dari Sudah Bonci? bisa. Udah mulai bisnis? Bisa, Pak. Guys tuh, ya kan? Udah modal tadi di bawah 1 juta. Sekarang lo mau bisnis 500.000 aja udah bisa punya bisnis. Lo bisa ngomong sama teman-teman lo, gue nih pebisnis. Oke, sekarang tanya saya gini, kalau untuk seorang agent tadi bisa dijual berapa Bu? Biasanya kalau dari 10.000? Kalau setahu saya untuk agen ke pengecer lagi itu sekitar 13.000. Ke pengecernya ya, Nah, oke. untuk pengecernya sendiri yang jual lagi sekitar maksimal 15.000 sih, Pak. Rata-rata segitu. Oke, berarti kalau seorang agent bisa menjual langsung ke orang yang beli langsung bukan pengecer, berarti keuntungan 5.000-an kurang lebih ya, Bu? Iya, Ya? betul. Potensinya pada 5.000. Betul. Guys, gede lu guys.
Gede. Hampir 25% loh. Ya hampir, enggak lah, 10.000 berarti hampir 10.000 5.000 berarti hampir 50% loh. Iya, Pak. Iya, Malah peluangnya. Malah besaran agent ya. Daripada saya. Guys, jadi ya, kenapa gue ngitung kayak gitu? Karena teman-teman biar ngerti ya, kalau orang bisnis itu hitungannya harus jelas ya, bahwa berarti gue kemungkinan ada peluang keuntungan sekian. Memang belum pasti ya Bu ya, tapi peluangnya loh hampir 50% loh. Kalau ketika teman-teman mulai dari 500.000 ingin menjual ke bawahnya langsung tanpa pengecer, kurang lebih 50%. Tapi kalau pengecer berarti kurang lebih 25%-an ya Bu ya. Oke, keren. Nah, Bu Dia, wah saya jadi makin semangat untuk ini Bu, untuk mencoba bisnis lagi kayaknya. Oke, Bu Dia. Sekarang pertanyaan saya adalah, ini namanya sebetulnya apa trademarknya, bahasa itunya mereknya itu? Apa namanya? Boci Raus Pisan, Pak. Boci Raus Pisan. Itu apa? Bakso aci Raus Pisan. Boci enak tenan. Oh, Raus Pisan kan Raus enak Pisan tenan. itu enak tenan. Itu bahasa Sunda. Guys, jadi bakso Boci Raus Pisan itu artinya bakso aci enak tenan. Tenan itu Jawa atau Sunda ya? Enak tenan itu ya bisa Jawa. Bisa Jawa juga ya, ya. Guys, jadi artinya ini keren ya namanya. Jadi nama gini, guys. Jadi kalau nama merek itu luar biasa. Itu kan ada pengaruh juga filosofinya. Jadi ternyata filosofinya adalah bakso aci enak tenan. Jadi kalau ngomong enak tenan, nggak usah khawatir. Nanti gua akan rasanya kayak apa rasanya. Oke, next Bu Dia. Tadi Bu Dia udah kurang lebih hanya sekitar 7 aja ya. Ininya, agennya dan resellernya ada nggak sebanyak agennya ya Bu ya. Itu baru lingkup seru aja Pak. Dan itu baru di seluruh doang? Belum ada di luar kota atau di? Belum. Saya belum sampai istilahnya terjun sendiri untuk promosi sayanya pribadi, karena saya selama ini mengandalkan agen-agen. Oke, guys ya, lihat ya. Jadi nih dibuka nih rahasianya sama Bu Dia. Jadi buat teman-teman yang ada di luar kota, ini kesempatan emas ya. Karena ini masih dalam Serua doang loh. Di daerah Serua berarti Pondok Petir, Bojongsari ya Bu ya. Hanya daerah sini doang loh. Luar biasa. Depok aja sana belum Bu ya. Depok Timur, Depok Utara segala macam. Oke. Bu Dia, sekarang mau saya tanya begini. Dari yang Ibu ada variannya ada apa aja kalau Boci ini? Kalau boleh tahu. Sebenarnya produk saya cuma 2 aja ya Pak. Cuma 2? Boci Raus Pisan ini yang original sama Boci Urat Jewol. Jewol itu apa ya artinya? Yang mana Jewol Bu? Maaf, saya ya. lupa. Oke ya. Boci Raus Pisan sama Boci Urat Jewol. Apa itu Bu? Jewol itu kalau ini kan dibulet-buletin ya Pak. Kalau itu tuh cuma di apa ya Pak kalau Jawanya? Cuman dicomot-comot gitu kalau Jewol tuh. Jadi intinya buatnya itu dicomot-comot. Jadi bentuknya nggak bulat gitu Bu ya? Nggak beraturan. Oke. Kalau segi harga Bu kalau boleh tahu? Kalau harga yang bakso itu kan ada 2 tadi. Sama Pak. Sama. Harganya 10.000 kalau untuk agen tadi. Iya betul. Oke. Oke guys, ini makanan cemilan yang enak loh ya, sama keluarga ini segini aja udah kenyang kok. Udah satu mangkok ini kenyang. Mungkin bisa berdua kalau misalkan lu punya anak juga boleh sama anaknya juga di ini kan. Oke. Bu, sekarang saya boleh tahu, Ibu berarti kita bicara namanya orang bisnis itu pada saat pandemi kemarin. Kan Ibu baru mulai 2016 tadi. Berarti dalam 5 tahun tuh bisnisnya luar biasa, ada pandemi selama 2 sampai sekarang nyampe 3 tahun. Nah, sebelum pandemi dan pada saat pandemi dan sama setelah sekarang nih udah endemi, itu ada perubahan nggak Bu dari segi omset Bu? Kalau untuk omset yang paling puncak booming itu pas masa pandemi Pak. Justru pas masa pandemi awal tuh Bu ya? Berarti 2020 bulan Maret gitu lah Bu ya? Oke. Itu banyak pesanan tuh? Banyak Pak, sampai saya istilahnya PO untuk hari-hari berikutnya. Saya nggak bisa ngelayanin untuk hari ini. Wow, itu berapa banyak Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau ngomong banyak kan berarti ada ukurannya. Misalnya berapa ratus, ribuan atau gimana Bu? Ratusan Pak, ratusan. Sehari? Pieces. Iya. Wow. Sampai pokoknya sehari saya bisa 500 piece. 500 piece. Wow. Iya. Itu di luar udah sama agent juga atau? Itu agen aja. Agen aja. Saya melayani agen aja. Jadi Ibu nggak jual eceran biasa ke ini? Eceran, nah itu justru saya tidak terlalu banyak. Jadi Ibu memang hanya fokus menggunakan jaringan Ibu ya, jaringan agen-agen tadi ya. Oke guys, nah ini sebenarnya jaringan agen-agen kalau teman-teman tahu ini seperti franchise ya gitu. Jadi Bu Dia menggunakan tadi seperti franchise, tapi kalau franchise kan agak kelihatannya mahal gitu bayarnya Bu ya. Ini cuma 500.000 doang guys ya. Lu udah bisa jadi berbisnis dengan Ibu Dia ya di Boci Raus Pisan. Jadi lu buruan nanti di sini ada
IG-nya juga ada, gue taruh ya, lu bisa nanti kontak-kontak lah sama beliau ya Bu Diah ya, bisa kontak-kontak kalau aja lo tertarik langsung ya, daerah masih banyak yang belum ya. Oke, Bu Diah, sekarang saya boleh tahu berapa karyawan saat ini Ibu yang ada? Karyawan sih 2 ya Pak ya. 2 ya Bu ya? 2. Oke. Cuman kayak tenaga saya, tenaga suami itu nggak dihitung. Oh, nggak gitu. Padahal berperan banyak. Berperan banyak ya, oke. Tapi rencananya sih pengen menambah sih nanti. Rencananya Ibu ada menambah ya? Pengen menambah. Mau ada ekspansi gitu Bu ya? Iya. Oke, nah sekarang gini, Ibu kan melakukan ini juga, rumah ini juga sekaligus rumah produksi juga ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah pertanyaan saya begini Bu, cara ngembangin bisnis Ibu nih, Boci Raos Pisan tadi Ibu bilang fokusnya dengan agen. Agen. Bagaimana dengan Ibu? Apakah sudah memulai dengan misalkan di marketplace, kemudian atau mungkin media sosial yang lain gitu? Ibu melakukan itu nggak sih untuk marketingnya, bisnisnya? Karena kemarin tuh saya keteteran ya Pak ya. Oke. Saya tuh belum fokus di sosmed. Tapi Oh, belum baru fokus mulai, dia? Belum baru fokus, mulai oke. aja tapi ya belum begitu fokus Pak. Karena untuk ini emang saya ke agen-agen. Oke. Karena untuk agen sendiri nanti mereka akan promosi juga di Oh. Shopee, Tokopedia gitu Pak. Nanti kalau saya lebih fokus ke situ nanti malah saya menghancurkan pasar mereka. Oh, nanti Ibu malah mengambil lahan mereka. Oke, oke. Mereka malah udah Udah punya sendiri ya? Iya. Oke, keren ya. Jadi artinya, nah inilah ya. Jadi kalau ketika teman-teman berbisnis seperti Bu Diah ini ya, ketika dia sudah punya produksi sendiri, ya tadi memang fokusnya hanya gimana ngebina agen-agen ini bisa produksi dan agen-agen bisa punya menghasilkan juga yang Iya. hasilnya bagus ya, Iya, Bu ya. betul. Oke, nah Bu ini kan nama agen-agen kan tiap orang beda-beda ya Bu ya. Terus kemudian Ibu gimana cara memanage mereka, ataukah memang mungkin Ibu ada pertemuan-pertemuan khusus dengan mereka atau gimana Bu biasanya? Kan agen ini ada kadang ada perantaranya lagi Pak. Oh. Jadi saya nggak langsung gitu Pak. Oke, ada brokernya lagi gitu. Iya, betul Pak. Iya, Jadi iya. saya kan nggak mungkin langsung potong ke sana gitu Pak. Oh, Jadi I yang see. saya bina ya Yang memang melalui, tapi melalui. saya memberi tapi melalui Oh, yang tadi yang Pengantaran pengarangnya itu. tadi. Seperti Oh, itu. oke. Berarti memang menarik ya Bu ya, karena namanya di bisnis punya itu kan seperti timnya Ibu ya, gitu ya. seperti itu. Gimana mereka tetap semangat bisa Iya. jalan gitu Bu ya. Betul Pak. Iya. Oke, ini menarik ya. Jadi kayak bisnis ini guys, kayak bisnis konvensional lah ya. Mungkin kita kalau di kontes yang di luar buatin kontes segala macam. Mungkin ada juga kontes-kontes ya Bu. Oke, Bu Diah. Sekarang gini, saya mau tanya, berarti saat ini Ibu memang tidak terlalu fokus dengan media sosial karena Ibu memang ingin memberikan itu seluas-luasnya kepada agen-agen Kepada Ibu agen. gitu ya, untuk Iya. untuk berinisiatif lah, silakan lah mau jual sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan saya lagi gini. Ibu udah merasa sukses belum saat ini? Kalau sukses sih belum ya Pak. Oke, kalau Ibu bilang belum sukses, kategori sukses menurut seorang Ibu Diah itu apa? Kalau saya nanti usaha saya bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak Pak. Oke. Membantu lapangan pekerjaan. Hmm. Kalau saat ini kan baru 2 orang ya istilahnya Pak. Oke. Nah, pengennya plan kalau saya sudah ikut masuk, saya juga gabung ke UMKM. Oh, Ibu ada menggabung UMKM juga ya? Iya, Oke. supaya produk saya lebih banyak yang mengenal juga, punya jaringan. Nah, nanti kedepannya sih pengen banget punya tempat produksi sendiri. gitu, Oh, Pak. oke. Dan saya pengen fokus di situ untuk frozen food. Oke. Pengen juga untuk membuka yang kayak seperti Ada resto gitu, outletnya Pak. juga Nah, ada. yang Oh. matang gitu. Jadi kita pengen jual matang gitu. Oke, jadi Ibu ada mau punya outlet juga, ada mau punya, oke. Berarti 5 tahun ke depan, Ibu punya gambaran bisnis Boci Raos Pisan ini mau dibuat seperti apa Bu nanti 5 tahun ke depan? Mungkin Ibu ada gambaran sama suami itu kira-kira mau dibawa kemana bisnis ini? Ya itu Pak, saya pengen punya Outlet tadi ya, resto tadi ya. Saya pengen punya tempat produksi sendiri. Punya produksi Saya sendiri, pengen oke. mengembangkan khusus untuk frozennya. Oke. Seperti itu aja sih Pak. Itu ya 5 tahun ke depan ya Bu ya. Pengen punya cabang-cabang lain. Nah guys, kita doain ya guys, semoga Boci Raos Pisan ini punya Ibu Diah dan suami bisa makin berkembang ya, makin berpanjang, banyak sekali yang franchise, wah, amin ya. Nanti kan kita pasti akan meliput lagi Bu ya. Amin, amin Pak, amin. Amin. Nah, Bu Diah gini, pertanyaan saya selanjutnya adalah tadi Ibu bilang kategori sukses, Ibu rasa belum sukses gitu ya. Nah sekarang kalau boleh tahu saat ini Ibu bagaimana support dari keluarga Bu tentang bisnis yang Boci Raos Pisan ini? Support dari keluarga sangat ini sih Pak, sangat penting sih Pak. Oke. Terutama suami. Oke. Suami sangat mensupport banget.
pokoknya segalanya lah, Oke. baik material non material. Ibu saya sangat mensupport istilahnya. Oh, ibu juga ya, Bu? Ibu ada di Ya. sini. Doanya Oh, ya oke. semoga saya nanti lebih sukses. Amin ya. Jadi artinya doa orang tua menurut Bu Dia itu Sangat. seperti apa untuk bisnis ini? Sangat saya butuhkan itu ya, doa orang tua. Guys, nah ini ya penting ya. Ketika teman-teman masih punya orang tua gitu ya dan ingin melakukan bisnis, minta doa restu sama orang tua gitu ya. Karena doa orang tua itu insya Allah dijabah sama Allah. Betul dia Bu Dia ya? Insya Allah. Jadi baik-baik sama orang tua ya guys ya. Oke. Bu Dia gini, ada nggak sih impian ya Bu Dia buat keluarga, baik itu buat pasangan, buat anak, buat orang tua yang mau didapatkan dari bisnis Boceros Pisang ini yang mau dipersembahkan ke mereka tuh ada nggak sih gitu? Apa sih yang gue pikirkan apa yang buat mereka itu? Sebenarnya ada sih Pak ya. Nantinya itu kalau usaha ini sukses kan untuk anak-anak juga. Kok jadi diwariskan Ya gitu kan intinya buat untuk keluarga? semoga ya untuk masa depan saya berdua sama suami. Siapa tahu juga anak-anak mau ini Meneruskan juga betul. ikut gitu ya. Oke. Guys, jadi jelas ya. Jadi apa Bu Dia ini juga mau bisnis ini juga bisa untuk langgeng ya, bisa untuk sampai nanti pensiun ya Bu ya. Amin. Ya, terus kemudian sama dengan anak-anaknya juga bisa meneruskan gitu ya. Baik Bu Dia, ini kalau saya lihat memang Ibu saat ini kalau boleh tahu nih Bu ya. Iya. Omset Ibu setiap bulan ini berapa Bu saat ini Bu? Untuk Dengan para omset, agen-agen setiap bulan Bu Untuk rata-rata? rata-rata ya Pak ya, Ya. kisaran 30 sampai 40. 30 sampai 40. Itu ya kalau ramai banget seperti kayak pandemi kemarin bisa di atas 50 Pak saya. 30-40 juta sampai dengan 50 juta Iya. pas lagi kemarin ya Bu? Tapi kalau sepi ya 25 lah Pak. Oke. 25. Guys, bayangkan guys, sepi-sepinya 25 juta sebulan ya. Itu luar biasa ya. Jadi artinya walaupun memang itu masih omset kotor ya Bu ya, masih ya. Iya, kotor. Tapi luar biasa guys. Jadi dari bisnis yang memang dimulai dari angka 500.000 gitu ya, sehingga bisa sebesar seperti ini. Iya. Jadi luar biasa. Nah sekarang Bu, saya mau tanya, Ibu apa sih yang Ibu punya, habit apa atau kok Ibu punya semangat itu? Namanya bisnis kan orang bilang up and down gitu Bu ya, suka Iya. turun, suka naik, terus kemudian juga nggak pasti. Bagaimana Ibu menjaga semangat mental pebisnis Ibu biar tetap bisa running di jalan terus gitu ya? Kalau orang jualan kan memang pasang surut ya Oke. Pak, naik turun. Oke. Ya kalau saya sih mengalir aja sih Pak, Oh, mengalir. oke. Ya yang penting kita terus kreatif aja, kreatif. Siapa tahu nanti saya bisa menciptakan produk baru lagi yang Oh, oke. dari apa aci lah itu Dari ya, Pak. aci lagi gitu, Kalau Bu, saya ya? memang khususnya dari aci lah. Oke, Ya. Mungkin untuk mengganti kalau produk ini agak turun, produk yang baru muncul bisa mengganti apa namanya? bisa mengganti yang lain, Ya. yang lain lagi yang lagi turun gitu Bu ya. Itu ya lebih nantinya saya lebih kreatif. Terus semangat PR saya adalah untuk promosi langsung aja sih Pak. Saya selama ini kan hanya mengandalkan agen-agen. Rencananya ada mau promosi langsung. Maksudnya promosi langsung itu kayak apa tuh, Bu? promosi langsung ya mungkin saya cari untuk yang keluar kota ya Pak ya. Oke. Berarti menurut Ibu gini, kalau untuk pebisnis UKM seperti ini, sebenarnya perlu nggak sih seperti kolaborasi dengan pebisnis yang lain, gabung gitu dengan apa Penting mungkin banget sih Pak. penting ya? Penting karena Oke. ilmunya ya kita Oke. bisa sharing, bisa mendapatkan ilmu dari mereka ya Oke. yang nggak kita punya. Dan Ibu di sini tidak mendapatkan itu ya? Ada paguyubannya juga gitu? Ada Pak. Ada Jadi ya? Ada ya grup UMKM ya Pak ya. Oh, UMKM. grup UMKM ya. Ya, Dan itu pasti ada ya Bu ya, di setiap daerah itu pasti ada Ada harusnya Pak. ya? Setiap kecamatan kan ada ya Pak. Oh tuh guys ya, jadi gue baru tahu ternyata di setiap kecamatan tuh ada Ada, ya. Pak, ada. Jadi teman-teman nggak alone, nggak sendirian ya Bu ya, pasti ada yang bantu gitu Iya, ya Bu dan ya. grupnya tuh banyak Pak, ada Oh, grupnya macam-macam, banyak? iya. Di situ kita bertemu orang-orang hebat yang istilahnya punya produk-produk yang mungkin sudah Yang sudah inilah, iya, udah terkenal gitu nah, udah bisa. nanti kita bisa dibantu, Oh, bisa dibantu promosinya, bisa dibantu mungkin packagingnya kurang bagus kita bisa diarahkan gimana-gimana. Oke, nah satu nih Bu yang mau saya tanyakan. Ada hubungannya dengan mentor atau coach bisnis gitu ya. Menurut Ibu bisnis yang seperti ini perlu nggak sih pebisnis UKM itu memiliki mentor atau coach bisnis gitu ya? Sebenarnya sih butuh juga sih Pak. Oh, dan itu ada di sini di siapa? Ibu bisa belajar dari siapa kalau begitu?
Biasanya kalau seperti itu ada pelatihan-pelatihan Pak. Oh, Ada pelatihan-pelatihan semua udah UMKM. disiapkan juga. Iya, betul. Jadi ada coachnya juga, ada mentor Iya. bisnis pasti ada juga ya Bu Betul. ya. Guys, jadi lu nggak usah khawatir. Ternyata bisnis ini semua udah di prepare ya. Artinya ketika teman-teman mau ikutin jalannya seperti Bu Dia tadi, ada tuh jalannya. Semua disiapin kok, ada pelatihan, ada coach Betul. bisnis juga. Selama memang tadi bergabung dengan komunitas ya Bu ya. UMKM itu sangat memfasilitasi, terutama Oh. pemerintah kota ya. Itu Oke. benar-benar memfasilitasi semuanya Pak. Oh, berarti karena di Depok, pemerintah kota Depok berarti nih Bu ya. Iya. Oh, semua difasilitasin Iya, gitu Bu ya. Pak. Kita Dan itu belanja. gratis, bayar apa gratis? Iya, gratis, Pak. Iya. Tuh guys, kurang apa lagi coba? Karena malah kita dikasih uang saku. Udah. Tuh guys, udah gratis kasih uang saku dapat Iya. ilmu. Kebangetan kalau teman-teman nggak mau belajar ya. Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir Bu Dia. Di luar sana kan orang saat ini lagi mulai hijrah mau jadi pebisnis. Iya. Kemudian mulai resign dari perusahaan, dari kantor karena pandemi selama 2 tahun berubah sebagai berbagai macam lah. Iya. Nah, Ibu ada tips nggak sih bagi ke teman-teman yang memang mau memulai bisnis gitu ya? Apa sih yang harus dimulai di awal? Sebenarnya harus punya sikap seperti apa? Terus modalnya bagaimana gitu? Silakan Bu, kasih tips itu. Kalau sebenarnya sih kalau kita mau berdagang atau berbisnis itu sebenarnya sih nggak semata-mata hanya modal ya Pak ya Oke. kendalanya. Soalnya itu hanya kemauan kita sih Pak. Kemauan. Kemauan. Yang penting kita punya kemauan, punya mimpi dulu lah. Punya mimpi, kita mengerjakannya dengan konsisten, kerja keras, insya Allah sih. Itu Oh. akan. Guys ya, jadi jelas ada kemauan, terus kemudian konsisten. Ya kalau mau pasti jalan gitu ya. Jadi modal itu nomor sekian ya Bu ya. Ya modal sih bisa. Kalau awal-awal kan tidak butuh yang banyak. Modal Pak, besar ya, Bu, ya? Oke. Yang penting produk kita diterima dulu sama masyarakat, Oke. sama orang banyak. Nah kalau itu sudah untuk modal lah, gimana lah nanti kita. Ya, dan itu bisa minjem dari saudara atau Iya, atau betul. ayah atau orang tua ya Bu ya. Oke guys, jadi artinya gini. Jadi yang pasti adalah lu tepat sekali udah nonton dari Celote Bisnis, lu bisa ikutin beberapa video-video kita sudah punya, ada hampir 90 video ya tentang pebisnis. Lu bisa pelajarin dan lu bisa memulai dari situ. Apa yang kira-kira menurut lu cocok, passion lu apa, di daerah lu mungkin ada barangnya apa yang kira-kira frozen yang bagus, kue atau kuliner, ya udah tinggal hubungi, lu running jalan gitu. Bener ya, itu Bu ya. Bu Dia, aduh thank you banget ya Bu ya, nggak terasa kurang lebih 35 menit kita sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang Ibu sharingkan tadi dapat bermanfaat ya buat teman-teman Amin. audiens yang sudah menonton, dan itu menjadi pahala buat ibu dan suami ya, keluarga ya. Dan usaha Boci Raos Pisan ini ya guys, kita doakan semoga bisa semakin melesat ya, omsetnya makin banyak gitu ya. Amin. Tadi bisa 25 sampai 50, mungkin bisa jadi 500 juta ya Bu ya, kenapa Amin. tidak ya Bu ya, Iya. punya outlet yang banyak segala macam. Dan teman-teman silakan aja kalau mau gabung langsung aja hubungi ke Ibu Dia, nanti kita taruh ada caption di bawah nomor telepon dan alamat IG-nya. Oke, baik Bu Dia, thank you Terima kasih banget banyak, ya Pak. dari Boci Raos Pisan Iya, ya. Pak. Sukses buat Ibu terus ya. Amin. Salam buat Amin. suami Ibu ya. Iya, Oke guys, thank you banget hari ini teman-teman sudah ikutin interview pada hari ini tentang para pebisnis dari Ibu Dia. Semoga ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.